Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat ngabarin kabar terkabar. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Serta diberikan rezeki yang halal, berkah, lancar, dan juga banyak. Dugaan ijazah Pak Jokowi palsu yang dilontarkan oleh para pembencinya. Ya, memang para pembenci ya. Kenapa pembenci? Ya karena mereka nggak udah dikasih tahu yang benar, pindah lagi. Kasih tahu yang benar aslinya begini, agak percaya. Ya akhirnya dicari-carilah. Setelah ijazah, skripsi. Setelah skripsi, koran. Setelah koran, Pak Kasmujo. Ada lagi sekarang pasar pramuka. Terus aja muter, nggak kelar-kelar. Mungkin nantinya pas waktu persidangan di Polda ya. Dan itu pun kalau menurut gua ya, dugaan gua juga kagak bakal stop di situ. Mereka akan terus ngulang-ngulang ya. Seperti halnya MK. Ya, masalah MK udah clear di MK juga. Tapi mereka masih memutarbalikkan hal itu ya. Artinya hal-hal yang sudah dibuktikan mereka tetap tidak kepercaya bahwasanya ada tangan Pak Jokowi yang mengubuk-ubuk MK, padahal faktanya tidak ada. Ya, ini ada perbincangan menarik dari Pak Rizal Padilla, Roy Suryo, Bung Silvestre, dan juga pengacara Pak Jokowi. Yang dibicarakan ijazah, lalu merembet ke MK. Etika. Ya, nggak usah lama-lama. Kita simak aja nih dialog ya. Let's go, play. Jadi yang pertama Nah, itu nggak satu yang benar benar. bahwa Gus Nur dan Oh, Gus Bambang Nur Tri lagi kan, itu balik lagi kan. divonis karena melakukan tuduhan ijazah palsu yang tidak terbukti. Tidak, itu putusan Pengadilan Negeri Surakarta, iya. Tapi itu dikoreksi oleh Pengadilan Tinggi Semarang dan oleh Mahkamah Agung bahwa bukan itu Gus Nur dan Bambang Tri dihukum, tapi ujaran kebencian. Jadi nggak ada hubungan dengan tuduhan soal ijazah palsu. Artinya tuduhan itu diabaikan dan mungkin konklusinya sebaliknya benar gitu, karena tidak dinyatakan salah begitu, karena tidak dinyatakan salah gitu, maka jadi benar. Itulah yang kemudian bisa menjadi kesimpulan hukum bahwa Bambang Tri dan Gus Nur yang menyatakan ijazah palsu, ijazahnya memang palsu begitu, karena tidak dinyatakan oleh Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi salah begitu. Jadi yang dibuktikan atau terbuktinya delik ujaran kebencian. Jadi ini poin penting saya kira untuk jangan sampai dijadikan itu bukti gitu kan bahwa Bambang Tri dan Gus Nur melakukan tuduhan yang hoax. Bukan itu loh. Itu tidak dihukum. Satu itu. Nah kemudian yang kedua gitu kan, berkaitan dengan masalah kebohongan, saya kira publik udah tahu lah gitu. Bahkan juga mahasiswa banyak melakukan penilaian-penilaian dari mulai soal impor nggak impor, dari soal 11.000 triliun di kantong, kemudian SMK, itu indikasi-indikasi, bahkan akhirnya boleh disimpulkan juga oleh publik yang sebagian tentu saja menyatakan bahwa memang Jokowi ini presiden pembohong begitu. Saya kira itu juga menjadi satu hal yang nggak bisa diabaikan gitu kan. Dan tentu tidak mungkin ada penilaian begitu tanpa ada evidence, tanpa ada bukti-bukti gitu. Jadi sampai akhirnya terbentuk pola. Pola itu sampai kepada dokumen begitu. Dan dokumen ini yang kita bongkar
gitu. Kemudian dianalisis, dicari pembuktian-pembuktian, terjadilah indikasi begitu sampai kepada akhirnya yang diputuskan oleh pihak Bareskrim yang ternyata juga itu dikritisi begitu, sehingga ada harapan atau tuntutan lagi bahwa ini harus diselesaikan dengan gelar perkara ulang. Gelar perkara ulang itulah yang kemudian menurut Perkap 6 tahun 2019-nya itu namanya gelar perkara khusus begitu. Jadi Pak Fadila ya, mohon maaf, kita nggak bisa hidup bernegara ini berdasarkan katanya, berdasarkan opini, berdasarkan framing, tapi kita hidup harus berdasarkan bukti atau goal yang terjadi. Ya, saya kasih tahu mengingatkan bahwa Pak Jokowi ini mayoritas rakyat itu masih mencintai. Ya, pertama. Kenapa? Itu opini. Oh enggak, bukti. Ini saya buktikan ya, buktinya ya, menang wali kota 2 kali, menang gubernur, terus kemarin presiden 2 kali menang, kemarin mendukung Prabowo Gibran menang telak. Nah, itu yang saya bilang goalnya. Jadi kalau saya ada fakta-faktanya. Kalau Bapak itu yang opini ceritanya ini. Apakah gitu menang itu murni? Ataukah banyak yang masih melakukan penilaian terjadi kecurangan dari kemenangan ini, itu? Ya, ini kan gitu ini kan? konyol. Ini manusia nggak waras. Jadikan konyol. bacaan juga. Apa? Pak Fadila, Gitu. kalau Anda bisa membuktikan, baru Anda bicara. Sekarang itu kemarin gugatan di MK 01 dan 03 dengan begitu banyak pakar-pakar hukum dan juga lawyer-lawyer yang hebat, itu gagal, bos. Putusan MK seperti yang kasus Gibran itu dikritisi, bahkan ada koreksi. Jadi tidak kita mutlakkan putusan MK itu benar. Putusan MK yang mana? MK mengenai etik. Iya, Gibran ya, putusan 90. Iya, 90 itu kan. Jadi gini, kemudian berdampak itu kan kepada sampai kepada kebijakan. Menurut Bang Rizal ini ada kaitannya dengan apa yang kemudian ramai teman-teman cari buktinya saat ini? Ada, walaupun bagaimana gitu kan, ternyata bahwa produk-produk formal seperti putusan MK, formal seperti pengumumannya Bareskrim itu tidak final, masih bisa dikritisi begitu. Ya, terakhir sebelum aku pamit ya. Jadi artinya bolehlah mungkin sekarang boleh dikatakan oh ini masih hukum ya karena kemarin MK ada kroninya di situ, ada keluarga di situ. Tapi kan hidup itu kan tidak terpusat sampai situ. Insya Allah itu nanti akan terbukti semua. Jelas betul Sirekap itu ya, dan ada putusan juga dari KIP Komisi Informasi Pusat. Ternyata data itu tidak murni, data itu sudah disetting di Singapura, kemudian itu ada kerjasama, ada kong kali kong antara KPU dengan satu. Ini agak melebar. Fokus kita tentang sekarang dugaan skripsi palsu. Ya, dugaan skripsi palsu itu insya Allah akan terbukti nanti. Jadi meskipun ini mungkin agak berat dan banyak liku, tapi no problem. Hanya sekali lagi saya bicara soal etika dan kenegarawanan. Kalau di luar negeri misalnya contoh di Amerika ada dugaan orang nyadap saja, Nixon udah langsung mundur. Wah, ini udah jelas-jelas misalnya kayak sekarang nih yang gambar ini. Ya, kasus Fufafa misalnya. Masih coba tanya sing dua akun. Itu kan jelas tidak negarawan. Clear betul nanti juga akan terbukti itu. Atau sekarang ya dia masih mengelak soal ijazah. Anda, Roy Suryo dan kawan-kawan Insya Allah kemudian ada pernyataan dari Presiden Jokowi. Ya, bahwa nantinya kalau itu memang benar-benar jujur dan negarawan, rakyat Indonesia akan memperoleh hasilnya. Jika tidak ada pernyataan itu dari Presiden Jokowi, nggak apa-apa, kita buktikanlah Gusti Allah Subhanahu wa taala tidak sari. Gusti Allah tidak tidur katanya. Ya benar. Yang ngomong Gusti Allah tidur itu salah. Ya kebenaran. Kebenaran apa pembenaran kita tahu tuh mereka ya. Faktanya kebenarannya Pak Jokowi presiden 2 periode. Gubernur, wali kota 2 periode. Itu faktanya. Dan proses-prosesnya sudah dilalui. Itu adalah sebuah kebenaran. Pak Jokowi masuk UGM tahun 80, lulus tahun 85, menerima ijazah, itu adalah sebuah kebenaran. Kalau bicara kebenaran. Ya, ini kita lanjut. Ya, aku nanggapin ini ya mengenai putusan MK. Pak Fadila, saya mungkin kasih pengertian detail mengenai
gugatan MK yang dilakukan oleh anak-anak muda 21 pihak 8 bulan sebelum putusan MK 90 itu keluar, ya. Putusan itu adalah gugatan, ya kan, yang dilakukan untuk mengubah pasal 169 huruf Q dari Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Yang mana akhirnya dari 21 pihak ini putusan MK 90 itu dikabulkan. Jadi ada beberapa gugatan 21 pihak. Ada yang rata-rata semua ditolak kecuali satu yang Almas. Almas ini tidak ada hubungan sebab akibat dengan Pak Jokowi dan Pak Mas Gibran. Dan Mas Gibran waktu itu belum jadi masuk radar daripada calon wakil presiden. Yang benar, Bang. Belum ada sama sekali. Baru setelah putusan MK itu sebelum kira-kira berapa hari. Sudah ramai namanya waktu Nah, itu. belum. Sebentar ya, saya bicara dulu ya. Ya, silakan. Nah, jadi dan setelah itu putusan MK itu dikabulkan sebagian, ya kan? Makanya Mas Gibran bisa masuk karena di bawah usia 40 tahun tapi pernah menjabat sebagai penyelenggara negara, ya kan? Pernah jadi wali kota atau bupati dan sebagainya. Setelah itu akhirnya diprotes sehingga akhirnya MK ada MK ya kan melakukan sidang, ya kan, mengatakan bahwa Pak Anwar Usman bersalah. Tapi putusan MK ini akhirnya dianulir ketika Pak Anwar Usman mengajukan gugatan di Petun. Karena apa? Karena akhirnya dibatalkan karena Ketua MK itu adalah Profesor Jimli Asidiki itu masih menjabat sebagai anggota DPD. Makanya akhirnya dibatalkan. Jadi clear ya. Jadi ini semuanya etika mengenai MK ini udah batal. Ya, dikit aja bahwa baru kali ini di Indonesia terjadi ada sebuah laporan atau pengaduan atau pendaftaran itu ke MK yang dilakukan oleh Almas tadi itu pada hari Minggu. Ya. Tutup kok diterima. Satu, ya. Kedua, pengakuan terbuka ya pakar hukum tata negara Ferry Amsari yang mengatakan putusan MK waktu itu tidak disidangkan, tiba-tiba langsung diputus begitu saja oleh Anwar Usman. Ya, itu dilakukan terbuka dia dan dia berani mempertaruhkan itu. Yang ketiga juga, begitu itu putusan sudah keluar dari MK, KPU itu sebenarnya adalah harus membuat perubahan PKPU. PKPU belum ada, harusnya disahkan di DPR, DPR reses. Tiba-tiba sudah dijalankan. Ini kan artinya apa? Ada by system yang mengatur ini. Waduh, iyalah, udah jelas konyol. Ya makanya. Ya, begitulah tadi perbincangan. Ya, sedikit panas lah. Tapi tadi Bung Silvester disuruh sabar sama pengacaranya Pak Jokowi. Ya, emang kalau ngelawan orang-orang kayak gini kudu sabar lah ya. Masalah kebenaran tadi gue bilang. Kebenarannya Pak Jokowi ada di koran, masuk UGM tahun 80, teman-temannya ada, skripsinya ada, nilainya ada, ijazahnya ada. Jadi wali kota 2 periode, iya. Gubernur, iya. Presiden, iya. Itu adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Ya, bagaimana menurut sobat-sobat? Berikan pendapatnya di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.